kali ini kita akan mulai belajar lagi fisika, mungkin materi yang terakhir ya. Iya. Materi yang terakhir tentang radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Materi gelombang sebenarnya sudah disampaikan waktu kelas 10 barangkali atau 11 ya. Kemudian juga pada bab pertama kita belajar tentang arus bolak-balik. Nah, materinya hampir sama dengan itu bentuk ininya. Kita tentang gelombangnya, bukan tentang listriknya, tapi tentang gelombangnya. Gelombang elektromagnetik. Mungkin masih ingat pada saat kelas 11 ya kali. Apa itu gelombang? Kita mau mengatakan ke belakang dulu. Apa itu gelombang? getaran. Getaran yang berjalan. Terus apa lagi? Apa lagi? Gelombang. Ini gelombang. Gelombang itu ada dua kan? Ada gelombang elektromagnetik, ada gelombang mekanik kan? Gelombang mekanik ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal. Gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah geraknya. Tahu selinki? Mainan anak-anak tuh yang sekarang itu banyak itu warna-warni kayak yang kayak viral. Ya gitu kan. Kalau kita dorong kan ada kita gerakannya ke depan, kemudian arah gelombangnya rapat renggang, itu gelombang longitudinal. Ada juga gelombang transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus pada arah putarnya. Kalau kita pegang tali atau di air, gitu kan, pegang tali kita getarkan talinya naik turun, ya gerakannya naik turun, tapi arah rambatnya ke depan. Kalau kita pegang tali gitu kan, maka gerakannya ke atas ke bawah, tapi arah gerakan gelombangnya ke depan. Jadi vertikal, itu namanya gelombang transversal. Bedanya antara gelombang yang tadi Bapak berikan ilustrasinya, ada juga namanya gelombang elektromagnetik. Ya, di antaranya kita akan membahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini gelombang yang arah rambatnya tidak memerlukan medium atau perantara. Misalnya kalau kita gerakan tali itu ada perantaranya, itu sebenarnya gelombang itu adalah rambatan energi, perpindahan energi, materinya nggak ikut bergerak. Kalau kita punya balong atau punya paso, kemudian gerak-gerakan ke atas ke bawah, maka di paso itu ada kelihatan dia ada gelombangnya. Gerakannya naik turun. Kamu kalau simpan busa hanya naik turun saja, nggak bergerak kan busanya. Itu hanya energinya saja yang berpindah dari titik A misalnya ke titik B. Itu namanya gelombang ya. Nah, gelombang yang bergeraknya membutuhkan medium. Sama kalau kita bicara itu sama, tapi membutuhkan perantara. Itu medium, itu perantara namanya udara. Makanya ketika keluar angkasa, kalau astronot itu pakai alat kan supaya bisa berkomunikasi. Karena kalaupun kita bicara di luar angkasa, nggak ada udara, nggak bisa kita bicara kayak gini, nggak ada perantaranya, gitu kan. Makanya pakai alat, gitu kan, supaya bisa nyampe gitu. Ya kalau kita bicara di luar angkasa, Ben bicara bapak nggak kedengeran sama kamu, jangan lagi belakang, depan pun nggak kedengeran, namanya tidak ada perantaranya, tidak ada mediumnya, tidak ada udara. Apa itu kita hidup tanpa udara belum tentu, apakah mati juga belum tentu, wallahu alam. Siapa tahu kita hidup di luar angkasa, dihidupkan sama Allah dengan cara lain gitu kan. Orang kalau di air saja ikan bisa hidup gitu kan, ya ada cara lain gitu kan. Allah memberikan yang hidup di angkasa, luar angkasa ada.
ada bahasa alien yang di film-film Bapak mah dengar ada bahasa alien yang bisa hidup di sana gitu. Katanya nggak ada udara, kok alien bisa hidup gitu kan? Makhluknya kayak gitu. Mungkin kita ketika keluar angkasa kayak alien kali. Kayak gitu, nggak seperti kayak sekarang ini. Kita manusia yang konon katanya makhluk yang paling mulia, ya, karena punya akal dan pikirannya gitu kan, karena menggunakan akal. Nah, tentang gelombang elektromagnetik, gelombang yang merambat tanpa perantara, misalnya cahaya matahari atau cahaya lampu itu tanpa perantara pun bisa. Cahaya matahari kalau di luar angkasa sana ya sampai ke kita tanpa perantara, itu namanya gelombang elektromagnetik. Nah, kita ini yang kita lihat sekarang ini namanya cahaya merah, cahaya putih. Kalau ada merah, hijau, kuning atau Mejiku Hibiniu, itu spektrum gelombang elektromagnetik karena Mejiku Hibiniu, ya, merah jingga, hijau gitu kan, Mejiku kuning gitu kan, itu namanya sinar. Ya. Kalau hanya satu panjang gelombang dan satu frekuensi namanya sinar, nggak bisa disebut dengan cahaya. Kayak udara dengan angin, apa bedanya udara dengan angin? Kamu kenal angin? Kenal dengan udara? Merasakan tapi nggak bisa melihat kan? Kalau kita seperti ini ada udara gitu kan? Kalau ada yang sampai pohon pisang begini namanya angin. Berbeda. Kalau udara itu tidak bergerak, kalau angin bergerak, sama ya, antara udara dengan angin beda ya. Nah, sebenarnya tentang gelombang elektromagnetik ini ada beberapa yang termasuk pada gelombang elektromagnetik, ada spektrumnya. Yang pertama yaitu sinar gamma ya. Sinar gamma ini frekuensinya sangat besar sekali, yaitu 10⁻20 Hz. Yang 10⁻20 Hz berapa keliru? 10⁻20, jadi nolnya ada 20. Ini untuk gelombang sinar gamma. Sinar ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, artinya bisa menembus baja, tidak dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet, lurus saja ya. Itu sinar gamma. Awas, berbeda dengan sinar laser ya. Gamma berbeda dengan laser. Kemudian ada sinar X. Nah, ini banyak digunakan pada dunia kesehatan. Sinar X atau juga sinar Roentgen. Seluruh Roentgen itu kan bisa mendeteksi yang kita dalam ini batok kepala kita ini akan bisa di Roentgen, di scan juga kan, masuk di Roentgen, dadanya di Roentgen. Kadang-kadang kita udah ada yang pernah Roentgen. Belum. Kalau yang pernah Roentgen, kalau mau Roentgen itu harus buka dadanya, buka bajunya, kemudian nempel di alatnya gitu, nempel nanti terpotong. Tapi bagian dalamnya bukan luarnya, luarnya emang enggak. Walaupun kamu dibuka baju gitu kan, nempel hanya bagian rangkanya aja yang kelihatan. Ya, nanti rangkanya akan kelihatan. Demikian tadi kita telah menguraikan tentang spektrum gelombang elektromagnetik dari radiasinya. Mohon nanti rangkumannya dibuatkan, dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Ya, karena kita jadwal kita itu semester itu tanggal 5 hari Senin. Fisika jam pertama, maksudnya hari pertama. Udah dapat jadwal belum? Belum. Nanti kami dikumpulkan hari Kamis
semuanya buku catatan yang menyerahkan itu dikumpulkan. Nanti Bapak hari ini akan Bapak share mana-mana yang belum mengumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.